Inilah kisah kampanye militer-militer spesifik yang dipimpin langsung oleh Rasulullah yang dikenal sebagai Ghazwah Bani Sulaim di Al-Qudr. Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah menarik yang lainnya. Kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah bukanlah sekadar kemenangan dalam satu pertempuran. Ia adalah sebuah gempa politik, sosial, dan militer yang mengguncang seluruh jazirah Arab. Di Madinah, kemenangan ini mengokohkan posisi Rasulullah tidak hanya sebagai seorang nabi, tetapi juga sebagai seorang kepala negara dan panglima perang yang ulung. Kaum Ansyar dan Muhajirin bersatu di bawah panji Tauhid dengan keyakinan yang membara, melihat pertolongan Allah secara nyata di Lembah Badar. Namun, di luar dinding Madinah, gema kemenangan ini terdengar berbeda. Bagi kaum musyrikin Quraisy di Mekkah, Badar adalah luka yang menganga, sebuah aib yang tak terperikan. Mereka kehilangan para pemimpin terbaik mereka, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, dan puluhan pemuka lainnya tergeletak tak bernyawa di sumur tua Badar. Api dendam menyala-nyala di dada setiap warga Mekkah. Abu Sufyan, yang kini menjadi pemimpin utama Quraisy, bersumpah tidak akan menyentuh wewangian atau mendekati istrinya sampai ia berhasil membalaskan dendam Badar. Mekkah, dari seorang penindas yang angkuh, kini berubah menjadi musuh yang terluka dan sangat berbahaya. Di sekitar Madinah, suku-suku Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah yang terikat oleh piagam Madinah mulai menunjukkan ketidaksenangan mereka. Awalnya, mereka meremehkan kekuatan kaum muslimin. Namun, kemenangan di Badar membuat mereka cemas. Mereka melihat kekuatan baru ini sebagai ancaman langsung terhadap dominasi ekonomi dan pengaruh politik mereka di Madinah. Bani Qainuqa adalah yang pertama kali secara terbuka menunjukkan permusuhan dan mengkhianati perjanjian, yang berujung pada pengepungan dan pengusiran mereka dari Madinah. Peristiwa ini menjadi pesan jelas bahwa pengkhianatan dari dalam tidak akan ditoleransi. Ancaman ketiga, dan yang menjadi fokus utama kisah kita, datang dari suku-suku Badui yang tersebar di padang pasir luas di sekitar Madinah. Suku-suku ini, seperti Bani Sulaim dan Bani Ghathafan, hidup dari merampok dan menjarah. Gaya hidup mereka keras dan nomaden. Bagi mereka, kekuatan adalah segalanya. Munculnya kekuatan baru di Madinah adalah sebuah anomali yang mengganggu. Kemenangan Muslim di Badar membuat mereka terkejut, tetapi sekaligus melihatnya sebagai peluang. Mereka berpikir, negara kecil di Madinah ini pasti menyimpan banyak harta rampasan perang dari Quraisy. Mereka mungkin kuat dalam pertempuran terencana, tapi mereka pasti rentan terhadap serangan kilat gaya Badui. Inilah panggung yang telah tertata. Madinah, sebuah pulau iman yang dikelilingi oleh lautan permusuhan. Quraisy yang mendendam di selatan, suku-suku Yahudi yang berpotensi berkhianat di dalam, dan suku-suku Badui yang oportunistik di padang pasir sekitarnya. Dalam kondisi inilah, Rasulullah menunjukkan kejeniusan strategisnya yang luar biasa. Beliau tahu bahwa bertahan secara pasif di Madinah hanya akan mengundang musuh untuk datang mengepung. Negara yang baru lahir ini harus proaktif. Ia harus menunjukkan bahwa ia memiliki mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan tangan yang mampu menjangkau jauh untuk memadamkan api sebelum menjadi kebakaran besar. Beberapa saat setelah menyelesaikan urusan dengan Bani Qainuqa dan merayakan Idul Fitri, tepatnya pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah, ketenangan di Madinah kembali terusik. Sistem intelijen kaum muslimin yang terdiri dari para sahabat yang ditugaskan memantau pergerakan di sekitar Madinah dan para musafir yang datang dan pergi membawa sebuah berita yang mengkhawatirkan. Berita itu datang dari arah timur laut Madinah, dari wilayah yang dikenal sebagai Najd. Di sana dua suku Badui yang kuat dan terkenal akan kelihayannya berperang, Bani Sulaim dan Bani Ghathafan, mulai menunjukkan gelagat mencurigakan. Mereka adalah sekutu tradisional Quraisy dan memiliki hubungan dagang dengan Mekkah. Setelah kekalahan Quraisy di Badar, mereka merasa terpanggil untuk membantu sekutu mereka sekaligus mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri.
Laporan intelijen yang sampai kepada Rasulullah sangat spesifik. Para pemimpin Bani Sulaim dan Bani Ghathafan telah mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia. Mereka sedang mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar. Tujuan mereka jelas, melancarkan serangan besar-besaran dan mendadak ke Madinah. Mereka berencana menjarah kota, merebut harta benda, dan membunuh kaum muslimin saat mereka lengah. Mereka meremehkan kemampuan Madinah untuk memproyeksikan kekuatan di luar kota. Mereka berpikir bahwa setelah Badar, kaum muslimin akan sibuk mengurus urusan internal mereka. Rasulullah segera mengadakan musyawarah dengan para sahabat senior. Berita ini tidak bisa dianggap remeh. Serangan dari Bani Sulaim dan Ghathafan akan menjadi bencana. Jika mereka berhasil mencapai pinggiran Madinah, mereka akan membakar kebun-kebun kurma, merampas ternak, dan meneror penduduk sipil, terutama wanita dan anak-anak. Pertempuran di dalam atau di pinggir kota adalah skenario terburuk. Disinilah kebijakan militer Rasulullah yang brilian mulai terbentuk, strategi preventif. Daripada menunggu musuh datang ke depan pintu, lebih baik mencegat dan menghancurkan konsentrasi pasukan mereka di wilayah mereka sendiri. Keputusan pun diambil. Rasulullah akan memimpin sendiri sebuah pasukan untuk menghadapi ancaman dari Bani Sulaim dan Bani Ghathafan sebelum mereka sempat bergerak. Tujuan utamanya bukanlah pertempuran besar, melainkan untuk membubarkan persiapan mereka dan menunjukkan kesiapsiagaan Madinah. Perintah segera menyebar di Madinah. Siapkan diri kalian, kita akan berangkat. Seruan jihad ini disambut dengan semangat yang sama, seperti saat menuju Badar. Para sahabat, yang baru saja merasakan manisnya kemenangan, tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Mereka adalah veteran-veteran Badar, para pejuang yang iman mereka telah teruji. Rasulullah mengumpulkan pasukan yang terdiri dari 200 orang sahabat, baik dari kaum muhajirin maupun Ansyar. Mereka semua adalah pasukan berkuda atau penunggang unta, menunjukkan bahwa ini adalah pasukan reaksi cepat yang dirancang untuk mobilitas tinggi. Setiap detik sangat berharga. Semakin cepat mereka mencapai wilayah musuh, semakin besar kemungkinan mereka untuk memberikan elemen kejutan. Sebelum berangkat, Rasulullah menunjuk seorang wakil untuk memimpin Madinah selama kepergian beliau. Dalam riwayat disebutkan nama Siba bin Urfutah atau Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhuma. Ini adalah prosedur standar yang menunjukkan betapa terorganisir dan rapinya administrasi negara yang beliau bangun. Pemerintahan di ibu kota tidak boleh kosong, bahkan untuk sehari pun. Panji perang berwarna putih diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, sang pemuda pemberani yang telah menunjukkan kepahlawanannya di Badar. Dengan Rasulullah di barisan terdepan, pasukan elit ini bergerak keluar dari Madinah di bawah terik matahari bulan Syawal. Tujuan mereka adalah sebuah sumber air yang bernama Al-Qudr yang terletak di wilayah kekuasaan Bani Sulaim. Tempat ini, menurut laporan intelijen, adalah titik kumpul utama bagi pasukan gabungan Bani Sulaim dan Ghathafan. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka menempuh jarak sekitar 3 hari perjalanan dari Madinah, melintasi medan gurun yang keras dan berbatu. Siang hari, panas matahari membakar kulit, dan malam hari, udara padang pasir bisa menjadi sangat dingin. Namun pasukan ini bergerak dengan disiplin yang luar biasa. Tidak ada keluh kesah. Setiap langkah mereka dipenuhi dengan zikir dan keyakinan akan misi yang mereka emban. Rasulullah sebagai panglima tertinggi tidak hanya memimpin dari depan, beliau juga menjadi sumber ketenangan dan inspirasi. Beliau memastikan pasukannya cukup istirahat, memeriksa kondisi tunggangan mereka, dan memimpin salat di setiap waktu yang telah ditentukan. Kehadiran beliau mengubah perjalanan yang berat menjadi sebuah ibadah, sebuah ekspedisi di jalan Allah. Moral pasukan berada di puncaknya. Mereka siap menghadapi musuh, berapapun jumlahnya. Setelah 3 hari perjalanan yang melelahkan, pasukan Muslim akhirnya tiba di dekat sumber air Al-Qudr. Mereka bergerak dengan senyap, memanfaatkan bukit-bukit pasir untuk menyembunyikan pergerakan mereka. Mereka bersiap untuk melakukan serangan fajar. Waktu yang paling efektif untuk sebuah penyergapan. Para pengintai dikirim ke depan untuk memastikan posisi musuh. Namun, saat fajar menyingsing dan pasukan Muslim mendekati kamp utama di Al-Qudr, mereka menemukan sesuatu yang tidak terduga. Tempat itu kosong. Tidak ada tanda-tanda pasukan musuh.
Yang tersisa hanyalah jejak-jejak sebuah perkemahan besar yang ditinggalkan dengan tergesa-gesa. Api unggun masih sedikit hangat, beberapa peralatan masak tergeletak begitu saja, dan yang paling penting, ribuan jejak kaki dan unta mengarah menjauh, menuju ke puncak-puncak bukit. Apa yang terjadi? Berita tentang pergerakan pasukan Muslim dari Madinah ternyata telah sampai kepada Bani Sulaim dan Ghatafan, mungkin melalui mata-mata mereka atau para musafir. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa reaksi dari Madinah akan secepat dan sedahsyat ini. Mereka mengira akan punya waktu berminggu-minggu untuk bersiap. Ketika mereka mendengar bahwa Rasulullah sendiri yang memimpin 200 veteran Badar dan sedang menuju langsung ke jantung wilayah mereka, ketakutan melanda mereka. Para pemimpin mereka yang tadinya sesumbar, kini sadar bahwa mereka telah salah perhitungan. Menghadapi pasukan yang telah mengalahkan kekuatan penuh Quraisy di markas mereka sendiri adalah sebuah bunuh diri. Dalam kepanikan, mereka memerintahkan seluruh pasukan untuk bubar dan melarikan diri ke puncak-puncak gunung, meninggalkan harta benda mereka yang paling berharga di padang pasir, unta-unta mereka. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa seperti sebuah anti-klimaks. Tidak ada pertempuran, tidak ada duel heroik, tidak ada pertumpahan darah. Namun, dalam ilmu strategi, ini adalah kemenangan yang paling elegan. Tujuan utama dari ghazwah ini bukanlah untuk membunuh, melainkan untuk membubarkan ancaman. Dan tujuan itu tercapai dengan sempurna, bahkan tanpa sebilah pedang pun terhunus untuk bertarung. Meskipun musuh telah melarikan diri, mereka meninggalkan sesuatu yang sangat berharga di belakang. Pasukan Muslim menemukan kawanan unta dalam jumlah besar yang ditinggalkan begitu saja di lembah dekat Al-Qudr. Unta-unta ini adalah sumber kekayaan dan modal utama bagi suku Badui. Para sahabat segera mengumpulkan unta-unta tersebut. Setelah dihitung, jumlahnya mencapai 500 ekor unta. Ini adalah harta rampasan perang yang signifikan. Disinilah aspek lain dari kenabian dan kepemimpinan Rasulullah bersinar. Penerapan hukum Allah dalam pembagian harta rampasan. Beliau tidak mengambilnya untuk diri sendiri atau membagikannya sesuka hati. Beliau menerapkan aturan yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran, khususnya yang kemudian diperjelas dalam surat Al-Anfal. Proses ini dilakukan dengan transparan dan adil, memperkuat kepercayaan dan kecintaan para sahabat kepada pemimpin mereka. Mereka melihat langsung bagaimana hukum Allah ditegakkan tanpa pandang bulu. Selain itu, ghanimah ini juga menjadi suntikan ekonomi yang penting bagi komunitas Muslim di Madinah. Setelah urusan pembagian selesai, Rasulullah dan pasukannya tinggal di wilayah Al-Qudr selama 3 hari. Kehadiran mereka di sana bukan tanpa tujuan. Ini adalah unjuk kekuatan. Selama 3 hari itu, bendera Islam berkibar dengan gagah di jantung wilayah Bani Sulaim. Pesan yang dikirim sangat jelas. Kami telah datang. Kami bisa mencapai kalian kapanpun kami mau. Wilayah ini sekarang berada di bawah pengawasan kami. Setelah 3 hari, pasukan Muslim kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan strategis dan harta rampasan perang. Kepulangan mereka disambut dengan sukacita. Misi telah berhasil dengan gemilang. Dampak dari ghazwah Bani Sulaim di Al-Qudr ini jauh melampaui 500 ekor unta yang mereka bawa pulang. Ghazwah Al-Qudr adalah salah satu mata rantai penting dalam rangkaian peristiwa antara Badar dan Uhud. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinan Rasulullah tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga militer dan politik. Beliau adalah seorang pembangun negara yang visioner, yang memahami betul bagaimana cara melindungi umatnya dan menegakkan wibawa negaranya di tengah-tengah lingkungan yang penuh permusuhan. Kisah ini, meski tanpa denting pedang, adalah kisah tentang keberanian, iman, dan kejeniusan strategi yang memastikan bahwa cahaya Islam di Madinah tidak akan pernah bisa dipadamkan. Ia adalah bukti bahwa terkadang kemenangan terbesar adalah pertempuran yang tidak perlu terjadi sama sekali.